Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana dari Komunikasi Penyiaran Islam dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi komunikasi. Bagaimana kelanjutannya? Simak video berikut ini. Pengertian komunikasi menurut Jalaluddin Rahmat adalah studi komunikasi mengenai proses komunikasi manusia yang melibatkan aspek-aspek psikologis seperti persepsi, motivasi, emosi, dan interaksi antar individu dalam konteks komunikasi. Dalam artian lain, yakni psikologi yang artinya mempelajari ilmu tentang kejiwaan, dan komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita berinteraksi. Maka psikologi komunikasi diartikan sebagai proses untuk mengenal karakter sikap dari komunikan atau lawan bicara dengan tidak abai pada aspek kejiwaan. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi komunikasi. Ruang lingkup psikologi komunikasi memiliki beberapa jangkauan. Salah satunya tentang pencapaian membangun komunikasi secara efektif. Setidaknya dengan komunikasi yang efektif, maka membuka peluang untuk memahami komunikan atau lawan bicara. Karena memahami adalah tujuan utama dalam membangun interaksi, ruang lingkup psikologi komunikasi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal mengupas terkait wacana karakteristik manusia komunikan dan fokus pada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang menghipnotis sikap komunikasi, sistem memori, dan sifat psikologi lawan bicara. Yang kedua, ada komunikasi interpersonal. Secara yang dimaksud dengan sistem komunikasi interpersonal adalah sistem yang mengupas proses persepsi interpersonal, meliputi tentang atraksi interpersonal, konsep diri, dan korelasi interpersonal. Di dalam komunikasi interpersonal, atraksi interpersonal akan terjadi ketika kita tertarik pada seseorang, cenderung kita memulai komunikan dengan dia. Maka dari itu timbullah faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal yang terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor personal dan faktor yang pertama ada tekanan emosi atau stres, harga diri yang kerap kalau merasa rendah atau insecure. Yang kedua ada faktor situasional, daya tarik terhadap fisik seseorang dan kedekatan kita kepada seseorang. Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Ada juga yang disebut dengan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sistem komunikasi yang membahas tentang pengaruh sikap komunikasi yang sifatnya berkelompok, di mana dalam sebuah kelompok memiliki keefektifan untuk memberi sugesti terhadap kelompok mereka. Maka tidak heran jika dalam sebuah kelompok satu dengan kelompok lain terkadang muncul konflik atau perbedaan dengan pandangan. Faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Faktor situasional. 1. Ada ukuran kelompok. Yang kedua ada jaringan komunikasi kelompok. Yang ketiga kohesi kelompok. Dan keempat kepemimpinan. Ada juga faktor personal, yaitu kebutuhan interpersonal, tindakan komunikasi, dan yang ketiga ada peranan. Yang keempat ada komunikasi massa. Sistem komunikasi massa adalah psikologi komunikasi yang mengulas seputar motivasi dan faktor lain. Misalnya kemampuan untuk melakukan hipnotis reaksi terhadap seseorang massa, psikologi komunikator, dan dampak komunikasi massa. Tujuan dari komunikasi massa sendiri adalah sebagai informasi, hiburan, pendidikan, dan pengaruh opini publik. Faktor yang mempengaruhi komunikasi massa yaitu suasana yang emosional, skema kognitif, dan faktor identifikasi. Baik teman-teman, selanjutnya ada tujuan psikologi komunikasi. Secara umum, psikologi komunikasi memiliki beberapa tujuan, antara lain memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadinya komunikasi antara komunikator dan komunikan, memutuskan langkah dan tindakan yang diambil dalam menghadapi lawan bicara. Selanjutnya ada manfaat psikologi komunikasi. Ada beberapa manfaat mempelajari psikologi komunikasi menurut Stewart L. Tubbs and Sylvia Moss. Antara lain, yang pertama ada pengertian, artinya penerimaan cermat yang didapat dari penyampaian komunikator. Yang kedua ada kesenangan, artinya komunikasi yang dimaksud untuk menghangatkan, mengakrabkan, dan menyenangkan antara pelaku komunikasi. Yang ketiga ada mempengaruhi sikap, artinya diharapkan dengan mempelajari psikologi komunikasi, komunikator dapat bertindak persuasif.
Yang keempat, ada hubungan sosial yang baik. Yang kelima, ada tindakan yang artinya dapat mempengaruhi tindakan sehingga menimbulkan pengertian terhadap penyampaian komunikasi. Baik teman-teman, selanjutnya ada aspek-aspek psikologis. Yang pertama ada persepsi, merupakan proses interpretasi dan pengorganisasian informasi yang diterima dari panca indera yang melibatkan cara seseorang melihat, memahami, dan memberi makna terhadap stimulus dari lingkungannya. Yang kedua ada motivasi, adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Motivasi melibatkan faktor-faktor psikologis dan biologis yang mempengaruhi tingkah laku dan pemilihan tujuan. Yang ketiga ada emosi yang merujuk pada pengalaman perasaan yang kompleks dan melibatkan respon terhadap stimulus tertentu. Emosi dapat mencakup perasaan seperti sukacita, ketakutan, cinta, kekecewaan atau biasanya mempengaruhi perilaku seseorang. Yang keempat ada interaksi, adalah pertukaran informasi atau aktivitas antara individu atau kelompok dalam konteks psikologi komunikasi. Interaksi yang mencakup cara seseorang berkomunikasi sama lain secara verbal, nonverbal, dan saling memahami dari berbagai informasi. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi tentang selingkup komunikasi atau psikologi komunikasi. Saya Yuliana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.